Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dedi dalam pelajaran TIK atau kita sebut juga dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, pada hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu ikon pengolah kata. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam bab 2 ini? Ya, ada beberapa bagian yang akan kita bahas ya dari ikon pengolah kata. Nah, yang pertama itu membuat dokumen baru, kemudian membuka dokumen, kemudian mengatur halaman, kemudian menyimpan dokumen, kemudian mencetak dokumen, kemudian menutup dokumen, kemudian ikon keluar. Nah, tapi untuk ikon keluar mungkin Ustadz tidak bahas karena akan Ustadz jelaskan nanti di bagian menutup dokumen. Baik, pertama-tama kita bahas dulu ya, membuat dokumen baru. Baik, membuat dokumen baru adalah membuat dokumen lagi pada saat membuka jendela aplikasi MS Word. Jadi misalnya Ananda Soleh dan Soleha setelah membuka MS Word ingin membuka lagi, misalnya ingin membuat tulisan baru ya, maka kita menggunakan ikon ini. Nah, ikon mana sih yang dimaksud ya? Ikon yang dimaksud ada di tab file, yaitu perintah new ya, bisa kalian lihat yang ada lingkaran merahnya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat dokumen baru ya? Baik, pertama kita pilih tab file ya. Kita pilih tab filenya, kemudian kita pilih perintah new ya, kita bisa lihat di gambar yang ada lingkaran merahnya. Nah, kemudian pilih blank dokumen ya, blank dokumen, ingat pilih blank dokumen. Setelah itu pilih create atau tekan enter. Jadi setelah kalian pilih blank dokumen, kalian bisa tekan enter atau pilih create. Nah, jadi untuk dokumen baru setelah kalian buat, nanti kalian bisa isi apapun ya, bisa pahami ya. Baik, selanjutnya yaitu kita bahas membuka dokumen. Apa yang dimaksud dengan membuka dokumen? Ya, membuka dokumen adalah membuka kembali dokumen yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi misalnya Ananda Soleh dan Soleha dulu pernah membuat sebuah cerita yang ditulis di MS Word ya, kemudian ingin membukanya kembali. Seperti apa membuka dokumennya? Nah, ada beberapa bagian atau beberapa cara, tapi ini Ustadz menyampaikannya melalui MS Word saja ya, jadi tidak membuka secara instan ataupun apa, tapi kita memahami bagaimana caranya membuka di MS Word-nya ketika kita sudah membuka jendela aplikasi MS Word ya. Baik, kita kembali lagi ke tab file ya, tapi bukan new lagi yang kita gunakan. Nah, yang mana ya, kita gunakan open ya, icon open. Kita bisa lihat yang ada lingkaran merahnya. Nah, di situ kita bisa memilihnya ya, bisa kita tekan gambar ikonnya yang berbentuk folder terbuka, atau kita tekan langsung tulisan atau perintah opennya. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa? Nah, langkah-langkah membuka dokumen yang pertama itu adalah kita pilih tab file ya, kurang lebih sama seperti membuat dokumen baru. Kemudian kita pilih icon open ya, icon opennya kita pilih. Nah, kemudian kita cari judul dokumennya. Nah, untuk mencari judul dokumen, kita usahakan kita mengingat di mana kita simpan dokumen yang akan kita buka ya. Jadi tidak langsung muncul, tapi dia akan mencari dulu di mana dokumen yang kita simpan. Jadi usahakan ketika membuat dokumen, pastikan ada judulnya atau ada nama dokumennya, bukan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, tapi misalnya cerita di Derawan misalnya. Nah, jadi mudah ketika kita mau membuka kembali, kita tinggal cari open, cari judul dokumennya, judulnya
apa tadi? Cerita di Pulau Derawan misalnya ya. Nah, baik. Selanjutnya pilih dokumen tersebut. Nah, kalian pilih dokumen tersebut, kemudian kalian tekan tombol open atau kalian bisa juga tekan enter ya. Jadi kalian bisa setelah mendapatkan dokumennya, kalian pilih, klik, kemudian pilih tekan tombol enter atau pilih tombol open ya di jendela yang sudah ditunjukkan. Ya, baik. Kemudian kita akan membahas mengatur halaman. Nah, untuk mengatur halaman itu adalah mengatur posisi halaman dokumen yang ditulis ya. Jadi kita mau seperti apa posisinya. Nah, untuk ini tidak ada di tab file, tapi ini ada di page layout ya. Tab page layout atau tab ketiga setelah tab keempat setelah file, home, insert, dan page layout. Nah, di dalam sini ada beberapa ikon-ikon untuk mengatur posisi halaman dokumen yang kita tulis ya. Baik, yang pertama adalah ikon margin ya. Fungsinya untuk mengatur batas tepi menulis ya. Itu fungsi dari ikon margin. Kemudian ada ikon orientation. Fungsinya untuk mengatur arah kertas, mau model berdiri atau model berbaring ya, model potret atau model landscape ya. Baik. Selanjutnya ada ikon size yang fungsinya untuk mengatur jenis dan ukuran kertas. Nah, ini untuk mengatur ketika kita mau cetak misalnya pakai kertas itu kan bermacam-macam. Ada A4, ada A3, ada A2 ya. Kemudian ada F4 dan seterusnya. Banyak model kertas. Nah, dengan ikon ini kita bisa mengatur ketika kita mau mencetaknya. Kita misalnya mau mencetak menggunakan ukuran A4 ya, kertas A4. Nah, maka kita di sini pilih ikon ini, kemudian gunakan size A4 ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah ikon columns. Nah, fungsinya ikon ini adalah mengubah posisi tulisan menjadi berbentuk kolom-kolom. Jadi misalnya dalam sebuah dokumen kalian membuat modelnya landscape atau mendatar. Nah, kemudian setelah kalian membuat mendatar, kalian bagi lagi dia menjadi 2 kolom ya. Jadi seperti buku gitu. Nah, jadi ada kolom sebelah kiri, ada kolom sebelah kanan, tapi dia berkelanjutan. Setelah kolom 1 selesai, kemudian kolom 2. Berbeda dengan tables ya. Ya. Baik, selanjutnya menyimpan dokumen ya. Setelah membuat dokumen, kita bisa membukanya. Jangan lupa kita harus bisa menyimpan dokumen. Ya, baik. Kan sayang kalau kita sudah capek-capek nulis terus tidak disimpan ya. Baik. Menyimpan dokumen bertujuan agar dokumen yang dibuat tidak hilang dan dapat dibuka kembali. Nah, jadi Ananda Soleh dan Soleha, ketika menyimpan dokumen usahakan selalu menyimpan. Baik itu mungkin begitu kita sudah selesai mengetik satu paragraf, lah kita bisa langsung menyimpannya agar ketika tiba-tiba laptop kita atau komputer kita mati, dia bisa langsung tersimpan ya, tidak mengulang lagi dari awal. Jadi usahakan ketika kita sudah selesai kita simpan ya. Baik. Bagaimana cara menyimpan dokumen? Nah, untuk menyimpan dokumen kita kembali lagi ke tab file ya. Di sini kita menggunakan icon save. Nah, ada 2 icon yang bisa kita gunakan untuk menyimpan dokumen. Yang pertama icon save, yang kedua icon save as. Baik, kita bahas icon save dulu. Icon save berfungsi untuk menyimpan dokumen ya. Nah, icon save berada pada tab file dan quick access toolbar. Nah, selain di tab file, icon save ini juga ada di quick access toolbar yang ada di paling atas. Nah, jadi kita kadang misalnya mau cepat
Jadi tidak perlu lagi mengklik tab file kemudian pilih save. Nah, bisa langsung kita tampilkan di atas di quick access toolbarnya, langsung kita tekan tombol save ya, seperti itu, atau icon save-nya. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa? Nah, langkah-langkah untuk menyimpan dokumen yang pertama adalah kita pilih tab file. Nah, ini kita menggunakan file ya, menggunakan tab file. Kemudian kita pilih icon save. Nah, kemudian kita tentukan tempat menyimpan dokumen. Nah, untuk menentukan ini, jadi di hard disk itu dibagi-bagi lagi ya. Nanti kita bisa menentukan di mana kita mau menyimpan dokumennya, misalnya di dokumen. Kemudian kalian pilih tempat menyimpannya. Setelah itu kalian tekan tombol save. Nah, jangan lupa ketika nge-save kasih nama. Tapi kalau misalnya dokumen yang kalian tulis itu sudah ada namanya, tidak perlu lagi kalian tulis namanya ya. Cukup dengan tombol save, dia akan langsung menyimpan otomatis ya. Baik, selanjutnya adalah save as. Nah, icon save as itu bertujuan agar dokumen yang dibuat tidak hilang dan dapat dibuka kembali. Sama ya, ikonnya yang ini ya. Icon save as berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Nah, kalau save itu menyimpan saja dengan nama itu lagi, tapi kalau save as menyimpannya dengan nama lain. Misalnya kalian menulis sebuah cerita. Nah, cerita pertama itu mungkin tentang derawan. Nah, setelah cerita pertama itu kalian tulis, nah, itu bagian satunya, kemudian kalian mau tulis bagian duanya. Nah, ketika di bagian duanya kalian tinggal melanjutkan ceritanya, tulisannya, merubah sedikit, kemudian kalian pilih save as. Nah, misalnya nanti kalian tulis lagi nanti cerita di Derawan 2 ya, seperti itu. Jadi mudah. Jadi kalian tidak perlu lagi membuka yang baru ya. Misalnya kalian mau mengedit tulisan kalian, contohnya misalnya gini, Ustadz buat tulisan bercerita tentang perjalanan ke Derawan ya. Setelah selesai Ustadz save, kemudian Ustadz buka kembali, kemudian ada yang Ustadz mau tambahkan karena salah. Nah, jadi Ustadz tambahkan ya, karena takutnya salah dan yang sebelumnya juga sudah benar, jadi Ustadz save as aja ya. Jadi di save as baru Ustadz tulis perjalanan ke Derawan yang terbaru. Nah, seperti itu. Itu fungsinya icon save as ya. Baik, sama seperti icon save as berada pada tab file ya. Kemudian langkah-langkah menyimpan dengan save as adalah pilih tab file, kemudian pilih icon save as, kemudian tentukan tempat menyimpan dokumen sama, kemudian tulis nama baru dokumen ya. Ini yang berbeda ya, kalian tuliskan nama baru di dokumennya, kemudian tekan tombol save ya. Nah, untuk menyimpan kalian bisa juga dengan cara cepat. Seperti apa cara cepatnya? Ya, cara cepatnya adalah kalian tekan tombol CTRL dan huruf S bersamaan ya. Tekan dulu tombol CTRL pada keyboard kalian, kemudian kalian tekan lagi huruf S-nya ya. CTRL itu ada di sebelah kiri paling bawah di keyboard kalian, kemudian tekan bersamaan dengan huruf S ya. Kalian bisa tekan CTRL kemudian S, maka dokumen yang kalian buat tadi otomatis langsung tersimpan ya. Itu adalah tombol shortcutnya atau tombol cepatnya. Baik, selanjutnya setelah kalian membuat dokumen, menyimpannya, jangan lupa untuk mencetaknya. Baik, mencetak dokumen berarti mencetak hasil dokumen yang sudah dibuat. Nah, seperti apa mencetaknya? Mencetaknya kurang lebih sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita buat di tab file. Nah, untuk perintahnya kita gunakan perintah print ya. Bisa kalian lihat ya lingkaran merahnya ya. Baik, kemudian langkah-langkah mencetak dokumen. Nah, yang pertama pilih tab file, kemudian pilih perintah print,
kemudian tekan enter pada keyboard. Ya, seperti itu. Nah, sebelum mencetak, usahakan kalian lihat dulu tombol print preview-nya ya, atau untuk melihat terlebih dahulu dokumen sebelum dicetak untuk memastikan letak tulisannya sudah benar atau belum. Nah, fungsinya print preview ini adalah melihat dokumen yang kalian buat. Jadi agar posisinya rata atau seperti apa modelnya, kita bisa lihat ketika dicetak nanti seperti apa. Oh, modelnya misalnya marginnya rapat ke atas ya, kita bisa melihatnya. Nah, untuk mencetak ini kalian bisa juga menggunakan tombol shortcut pada keyboard. Nah, tombol shortcutnya apa? Tombol shortcutnya adalah tombol CTRL ditambah dengan huruf P. Jadi tinggal kalian tekan CTRL kemudian tekan lagi tombol P. Jadi CTRL-nya jangan dilepas ya ketika menekan tombol P-nya. Jadi tekan terus CTRL kemudian tekan P baru bisa dilepas ya, seperti itu. Baik. Setelah itu mencetak dokumen sudah. Nah, kita jangan lupa menutup dokumennya ya. Menutup dokumen ini agar dokumen yang kita simpan tidak dibuka orang. Nah, dan juga tidak ditulis-tulisin orang, jadi salah. Jadi ada kerusakan pada dokumen kita. Nah, menutup dokumen artinya menutup sebuah jendela dokumen tertentu. Nah, untuk menutup dokumen kita sama bisa menggunakan tab file ya dengan icon close. Nah, seperti pada lingkaran merah. Nah, langkah-langkah menutup dokumen yang pertama adalah pilih tab file, kemudian pilih icon close ya, icon close pada gambar yang ada di sini. Nah, atau kalian bisa juga menggunakan icon pada pengatur tampilan layar ya. Kalian bisa juga pilih icon close pada pojok kanan atas jendela dokumen. Nah, yang mana? Yang berlingkaran merah. Nah, di sini kalian bisa lihat icon ini juga fungsinya untuk menutup. Nah, untuk icon exit, icon exit yang ada di bawah sini itu sebenarnya sama fungsinya, tapi dia untuk menutup keseluruhan dokumen. Misalnya kalian membuka 5 dokumen bersamaan pada MS Word 2010. Nah, kalau kita tutup satu-satu kan capek. Nah, kita tinggal klik aja icon exitnya, icon exit yang ada di bawah tab file sini. Nah, maka semua dokumen akan tertutup. Tapi untuk Microsoft Office Word yang terbaru itu tidak ada lagi icon exitnya. Jadi semuanya sudah dihandle sama icon close ya. Itu untuk meminimalisir atau mengurangi kesalahan menutup ya. Siapa tahu ada dokumen yang belum kita simpan, takutnya langsung kita lupa menyimpannya, kemudian langsung kita tekan tombol exit, maka semua dokumennya akan hilang seperti itu. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.